kalau mata uang itu bukan seperti menurut saya loh ya Bu ya. Mata uang itu tidak bisa kita treatment seperti kepemilikan saham. Jadi bukannya orang itu akan lihat bahwa oh kalau saham sudah murah, maka ya atau sudah mahal dia akan berpindah ke saham yang murah. Atau seperti yang reksadana kan banyak ya orang beranggapan juga seperti itu ya. Nah Oke. kalau menurut saya yang namanya mata uang itu adalah seberapa dia bisa lebih mendunia dan terpakai. Ya, selamat malam Mas Daril, selamat malam kepada seluruh smart listeners dimanapun Anda berada. Mas Ryan, apa penyebabnya hal ini mampu menjadi perhatian kita dan dibahas sebagai sebuah tema tunggal kita malam hari ini, Mas Ryan? Ya, baik. Kalau kita berbicara dengan mata uang gitu, sebenarnya kita perlu sedikit punya pengetahuan lah ya, bahwa mata uang itu sebenarnya diukur dan dihitung itu berdasarkan dua hal, yaitu adalah terhadap kita secara internal di dalam negara kita Aha. dan kepada luar ya, di luar daripada negara kita. Nah, misal ya, kalau kita bicara 16.000, berarti sebenarnya kita itu membicarakan dalam adalah Indonesia 16.000 terhadap siapa? Ya, terhadap US dollar, berarti terhadap Amerika. Kan US dollar kan berarti United States ya. Artinya adalah dolar Amerika nih sudah mau mencapai 16.000. Sebenarnya kalau kita perhatikan apakah menjadi sesuatu yang menjadi kewaspadaan, sebenarnya jelas harus ada kewaspadaan karena berdasarkan catatan saya, kita sempat nyundul di 16.000 itu di saat pandemi. Oke, ya, 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 betul. Ya, dan kita sempat nyundul hampir di 15.600 itu di hampir akhir dari bulan tahun 2023. Aha. Nah, tapi kita perlu tahu nih catatan-catatannya nyundul ini karena apa? Kalau Mhm. pandemi kita sama-sama tahu adanya kebingungan dan pastinya karena kita adalah negara berkembang, maka Mhm. kita mau tidak mau melihat bahwa US dollar ini kan sudah menguasai transaksi mata uang dunia ini kan sejak sekitar tahun 1970-an eh, Ya. berusaha untuk melakukan dolarisasi gitu ya. Mhm. Nah, lalu kalau kita bicara seperti kemarin di akhir tahun 2022, kita juga tahu eventnya adalah kenaikan suku bunga Amerika yang agresif. Mhm. Mhm. Nah, yang menarik adalah di pengumuman kemarin sepertinya The Fed tidak mau menaikkan suku bunganya dulu. Mhm. Artinya kalau kita pikir gini loh, kok bulan yang namanya tahun 2022 akibat kenaikan, sekarang dengan tidak adanya kenaikan, ditahan nggak naik dolarnya, kenapa justru rupiahnya yang melemah? Kan Mhm. harusnya kalau dolarnya suku bunga dinaikin, oke lah. Mhm. Artinya ada uang yang dikeluarkan dari Indonesia, Oke, orang-orang itu nukerin dolar, sehingga permintaan dolar tinggi. betul. Makanya harganya jadi kita melemah, Mhm. dolarnya jadi mahal. Kan kita akan berpikir seperti itu. Itu Mhm. kalau skenario 2022. Oke. Sekarang di 2023 dengan skenario yang berbeda, kita melihat bahwa kok kita tetap melemah ya, padahal kan dolarnya batal dinaikkan suku bunganya. Mhm. Mhm. Berarti kan ada permintaan yang melonjak dong terkait dengan dolar. Kita bisa menganalogikan seperti itu kan. Mhm. Mhm. Nah, ini kenapa? Nah, kalau menurut saya sebenarnya dalam beberapa waktu terakhir dolar sebenarnya Amerika itu kan sudah beberapa kali naikin suku bunga lalu ditahan nih dalam 2 periode terakhir nih. Oh iya, kita sempat bahas itu ya. Mhm. Ya, Mhm. tapi kenapa justru malah berimpact kepada misalnya ya kepada saham, berimpact Aha. juga kepada emas gitu ya. Karena kita ternyata secara negara kita juga ada memasuki tahun politik tahun depan. Menurut saya loh ya. Sehingga dari internal kita mulai ada kekhawatiran juga dari orang-orang yang ada di Indonesia. Mhm. Dan ditambah dengan kondisi bahwa sepertinya ada perbaikan secara struktur perekonomian di Amerika, meskipun ini tinggal menunggu waktu lagi berbicara mengenai plafon hutang yang akan habiskan dari 45 hari dari waktu itu mungkin sekarang sudah tinggal 20-an hari gitu kan. Ya, Itu ya. kan ada isu baru lagi di sana. Jadi boleh dibilang kita di internal kita ada sedikit bicara mengenai politik,
Tapi secara eksternal di dunia juga sebenarnya Amerika juga sepertinya dengan ditahan ada confidence bahwa mereka ada terjadi perbaikan ekonomi. Ini kalau kita bicara di sesi pertama dulu ya. Oke. Iya, udah langsung sesi keempat, habis lah kita nanti. Gak sempet promo buku dong ya. Ya. Oke, Mas, singkat aja Mas. Banyak orang beranggapan juga ini imbas dari Israel dan Palestina yang cukup membuat rupiah tertekan. Apakah ini juga sebetulnya riding the wave aja atau memang ada akar masalah yang utama gitu loh yang menyebabkan dolar itu sampai 16.000? Presiden Jokowi juga bilang masih aman lah. Nah ini esensi aman itu seperti apa kira-kira? Ya, kalau bicara mengenai isunya perang gitu ya, kita lihat sebenarnya kemarin saya sempat bilang ya, saya tidak tahu eh, yang diekspor keluar kepada mereka kedua negara ini apa, tapi ternyata ada yang diimpor juga seperti itu. Nah, yang membuat kita yang paling terasa sebenarnya dampak dari perang ini juga tidak hanya bukan hanya mata uang ya, tapi sebenarnya adalah emas itu sendiri. Jadi Hmm. pada saat terjadinya perang dimulai gitu, itu Hmm. emas pada pagi hari waktu Australia, market Australia buka itu dia langsung lompat karena kan Minggu menuju Senin ya. Ya. Itu langsung lompat. Nah, itu memberikan satu dampak yang kelihatan langsung gitu loh. Tapi Hmm. dengan kondisinya, kalau menurut saya, currency antara rupiah yang menuju 16.000 itu mungkin tidak serta-merta ada hubungannya dengan perang gitu. Kecuali kita ikut-ikutan perang ya. Hmm. Hmm. Ya, Hmm. itu beda ceritanya. Tapi kalau menurut saya, ya ini kan kelihatan sekali ya sudah ada pasangan calon presiden dan wakil presiden sudah pengumuman dua, ya kan. Ada pengumuman selanjutnya. Ini juga mungkin menurut saya orang juga lumayan untuk ada wait and see lah dalam kondisi seperti ini. Pasti akan ada pikirannya, wah ini dengan tahun politik ya, apakah akan berjalan dengan aman ya. Tentunya kita semua ingin seperti itu. Tapi kan berbicara dengan harapan, dengan action, dengan berbicara mengenai keuangan, kadang-kadang kan nggak bisa sama dengan harapan kan gitu Ya, ya. berbeda ya. Kita Iya. pakai hati dan kenyataan ya. Siap. Ini kan Ah. geser-geser nih. Kita break sebentar ya Mas. Tentunya tema bahasan tentang kenapa dolar menyentuh angka 16.000 rupiah ini punya perspektif yang berbeda-beda ya. Mungkin satu di antaranya ada yang mengatakan akibat imbas perang Israel-Palestina. Ada juga yang mengatakan tentang kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan hal-hal yang lainnya. Tapi 3 poin penting Mas, mungkin boleh direview sekali lagi Mas, agar lebih jelas detail bahasannya malam hari ini. Mikrofonnya Mas. Oh, maafkan. Ya. Seperti yang saya informasikan di awal ya, mungkin kalau ada smart listeners yang juga belum join, maka kalau memperhatikan kenapa kurs itu bisa menguat dan melemah, ada 2 poin utama, yaitu adalah internal negara kita dan juga Oke. eksternal. Ya. Nah, bicara yang pertama itu adalah antara US dollar dengan rupiah, yang Aha. kita itu sudah mencapai 16.000 per dolar Mhm. Amerika. Berarti Mhm. kita perhatikan dari dua aspek negara ini dulu. Oke. Indonesia Ya. ataupun yang ada di Amerika. Nah, Amerika ini punya catatan yang menarik kalau kita perhatikan Mhm. dari dua kejadian, yaitu adalah akhir tahun 2022 dengan sekarang 2023. Di mana Oke. akhir tahun 2022 itu kita sempat mengalami pelemahan juga hampir 15.800-an. Itu dia Mhm. karena suku bunga dinaikkan secara drastis. Itu Oke. kita Ya. bilang bahwa iya jelas orang akan pergi memegang dolar karena di sana selama ini bunganya rendah. Orang Mhm. Mhm. pegang yang namanya dolar dibandingkan rupiah, dolar di negara manapun diterima, rupiah sampai Singapura. Kalau udah pergi ke Hong Kong, udah mulai iya dan enggak. Udah lebih jauh lagi ke Korea, mungkin lebih iya dan enggak. Lebih pergi ke Amerika, lebih iya dan enggak lagi. Maka kita sebut Mhm. sebagai soft currency. Mhm. Berarti enggak kita bilang enggak heran kalau kayak gitu, gitu ya. Nah, Mhm. sekarang terbalik nih. Kalau sekarang kenapa yang namanya suku bunga Amerika tuh ditahan secara dua bulan ya, itu Ya. tidak mengalami kenaikan. Kenapa justru terbalik? Harusnya kan dua, harusnya kita yang mengalami penguatan. Mungkin Oke. bisa 14.000 misal kalau kita berpikir. Mhm. Mhm. Ternyata nggak juga. Nah, ini juga kita harus lihat bahwa dari kondisi Amerikanya juga terlihat cukup ada perbaikan. Ya, secara data-data ada beberapa yang baik, kayak betul. Mhm. Tapi juga kita juga memperhatikan dari faktor lokal gitu. Kalau menurut Mhm. saya pribadi faktor lokalnya itu adalah ya kita juga akan ada masuk ke tahun politik. Suka Mhm. atau tidak Mhm. ini sudah nyampe Oktober gitu ya. Oktober, November, Desember ya kan tinggal 100-an hari kalau nggak salah menuju yang Mhm. pemilu. Iya, pasti ada orang yang juga mulai khawatir. Wah, ini sudah dua capres cawapres, kita nunggu capres cawapres yang ketiga gitu ya. Mhm.
jadi aman-aman saja. Betul, secara logika kita selalu bilang kita orang Indonesia, kita ingin bahwa segala sesuatunya aman dan nyaman. Tapi kadang-kadang dalam teori keuangan tidak begitu. Kita mencari sesuatu yang mungkin lebih pasti, mengatur risiko, ya sesuatu yang lebih disebut mitigasi risiko. Ya Hmm. sehingga berjalannya adalah ya sudah deh sementara waktu saya akan coba untuk tidak berinvestasi terlebih dahulu atau Hmm. saya akan coba cari mata uang lain yang lebih kuat. Nah, itu sesuatu yang kita juga tidak bisa kontrol. Dan ya terakhir kalau misalnya kita mau lihat ya mungkin ada perang gitu ya. Hmm. Kalau menurut saya perang itu berimpact kepada komoditi seperti emas dan memang terbukti Hmm. pada saat pecahnya perang di yang hari Minggu menuju Senin itu ketika market buka di hari Senin untuk market Australia yang pertama kali itu emas langsung loncat. Oke. Jadi itu memang terasa di emas. Tapi kalau kita mungkin dipengaruhi perang mungkin lebih kepada perusahaan ya. Kalau Ah, ternyata ada ah, perusahaan ekspor secara langsung ke sana terdampak. Ya kan? Kalau impor berarti mungkin impornya nggak terima. Berarti kan akan terjadi kelangkaan barang. Nah, biasanya itu akan gesernya ke inflasi. Seperti itu. Oke, Mas. Tapi kalau misalnya melihat dari apa yang terjadi terhadap rupiah ya, pelemahan-pelemahan seperti ini sebenarnya kalau dari perspektif Mas Ray sendiri, apakah mungkin terpola atau memang based on kejadian tertentu saja sehingga pelemahan rupiah terjadi, Mas Ray? Nah, ini kembali ke teori yang lama yang saya pernah bilang. Ah, Memang sebenarnya kalau saat ini di mana kita juga lihat bahwa dolar itu masih begitu kuat. Ya, saya tahu ada upaya-upaya quote-unquote melemahkan dolar. Misal dengan adanya mata uang BRICS yang mau diresmikan. Lalu juga hmm. ada masuknya negara-negara penghasil minyak dunia masuk kepada BRICS. Lalu Mhm. juga beberapa juga mulai sepakat untuk tidak menggunakan mata uang Amerika juga. Misalnya mau Hmm. melakukan transaksi langsung ya, transaksi langsung itu misalnya antara kita se-ASEAN mau melakukan transaksi langsung antara rupiah ke Singapura dolar ke Baht Thailand dan Baht Thailand ke rupiah dengan menggunakan Hmm. kurs dan kemarin kan. Itu Hmm. adalah cara untuk kita tidak bergantung kepada mata uang lain tapi kita langsung direct ya. Oke. Itu ada upaya seperti itu ya. Tapi kalau kita mau perhatikan, kita ambil dari snapshot tahun 90 aja deh ya. Mhm. Itu tidak pernah ada satu cerita kita itu bisa menguat terhadap US dollar dalam jangka panjang. Hmm. Ya, 98 kita krisis, ya Asia Tenggara krisis. Kita babak belur terhadap dolar. 2008 subprime mortgage. Ya meskipun diakhiri dengan kita Ya. ada keuangan juga ya, kita Mhm. babak juga. Tahun awal-awal Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi itu mulai menjabat, juga sempat ada gejolak terkait dengan dolar juga di situ. Hmm. Saya ingat banget. Ya. Jadi ya itu juga terbukti bahwa kita melemah juga. Gitu. Jadi memang terlihat bahwa kita masih dalam posisi yang melemah, tapi bukan serta-merta karena kita itu negaranya yang memburuk sebenarnya. Hmm. Itu Mhm. diakibatkan karena memang kita tidak dalam posisi yang disebut sebagai hard currency gitu. Oke, oke. Berbeda dengan kita berbicara seperti renminbi ya, yen ya, yen lagi China. renminbi, yuan ya, Ya. China China ya. Itu beda ceritanya gitu. Ya meskipun sekarang kalau kita melihat bahwa Cina tidak dalam kondisi yang cukup baik juga ya karena Mhm. giant-giant daripada properti itu mulai bubble. Jadi kan Hmm. bubble itu adalah suatu kondisi yang apakah bisa bertahan secara sektornya itu. Karena Mhm. kita melihat dari yang namanya bubble pada sektor properti itu belajar dari Amerika ternyata Amerika tidak bisa keluar dari kondisi itu. Hmm. Ya, jadi kalau resepnya itu adalah agar kita bisa keluar dari krisis itu harus adanya pertumbuhan penduduk dan usia Baik. produk. Nah, Baik. Indonesia itu dalam keadaan seperti ini sebenarnya akan cukup aman. Kenapa? Karena kita dalam posisi pertumbuhan penduduk yang baik Oke. dan usia produktifnya yang terus bertumbuh. Jadi kita walaupun ya ini tiba-tiba kayak orang bikin kesimpulan ya. Jadi Mhm. kita dalam kondisi yang krisis ya ataupun mungkin dalam kondisi yang lebih tidak kondusif gitu ya. Mhm. Sebenarnya Indonesia itu menjadi salah satu negara di dunia yang akan diramalkan cepat pulih. Amin. Mudah-mudahan ya. Ceritanya, ceritanya kalau Iya. sampai kan gitu. 2030 ya berarti ya, bonus demografi. Ya kan kita kalau mau lanjut lagi Indonesia Emas kan Ya, 2045 gitu. Ya, 2045 betul. ya Oke. betul.
Berarti kalau kalau based on perakiraan nih Mas Ryan ya, apakah memang bonus demografi juga nanti menjadikan rupiah bisa stabil atau sedikit saja melemah atau bagaimana kalau secara perakiraan? Mengingat pertumbuhan jumlah penduduk yang produktif dengan usianya itu masih terbilang cukup besar di Indonesia. Saya ya, kalau dari saya ya, Ya, ya. ini kata kuncinya kalau dari saya itu dua ya. Satu, seberapa cintanya orang Indonesia terhadap negaranya. Oke. Jadi sifat dan sikap nasionalisme itu akan mendukung gitu ya, dari segi perilaku ya, dari Ya, segi konsumsi gitu ya. Karena kita eh, masih ada anggapan bahwa kita lebih bangga menggunakan barang lain daripada barang sendiri. Itu oke. akan berpengaruh gitu ya. Lalu yang kedua adalah kalau dari saya juga ya, bicara mengenai ini bonus demografi isinya orang pintar, terdidik atau isinya orang yang nggak terdidik. Kalau Hmm, kita banyak tapi quote unquote bodoh-bodoh, wah repot sekali, bahaya. Kita cuma jadi target pasar terus. hmm, hmm, hmm. Jadi negara yang akan dijadikan sebagai market untuk jualan barang. Oke. Tapi kalau kita memang punya pribadi yang berkualitas, itu Hmm, akan beda. Kita akan bisa melesat. Karena kita akan cenderung konstruktif, bukan destruktif gitu loh. ya, ya. Selama ya memang menjadi suatu yang menjadikan, makanya banyak orang yang bilang kita dalam proses kemunduran. Ini coba menjadi suatu refleksi buat kita juga. Bahwa kenapa kita suka ada namanya keributan antar agama itu bukan sesuatu yang membuat kita bertumbuh. Oke. Ya, karena apa? Karena itu adalah bentuk perpecahan. Kita kan juga belajar di SD ya. Hmm, Harus hmm, kita bisa saling mengisi karena kan kita punya Bhinneka Tunggal Ika, semangat untuk Sumpah Pemuda ya kan. hmm. Itu bukan jargon loh, itu perlu kita pertahankan agar apa? Karena itu akan relate dengan persatuan kita dan juga membuat kita terdidik dengan baik dan Hmm. kita sama-sama fokus untuk mengembangkan negara kita. Setuju. Saya tiba-tiba rasa Bung Karno barusan. Iya, makanya saya bijak mendengarkan juga gitu loh. Mendengarkan statement seorang berbatik bijak hari ini ya. Ini Gundala loh, Gundala. Lagi oh pantesan. Gundala apa nih lokalnya atau yang globalnya? Ini seri Gundala yang movie version yang ada di layar lebar. Oh, saya pikir Gundala Putra Petir. Iya, Gundala Putra Petir Putra tapi Petir yang kan? lebar betul. Oke, baik baik. So gimana kira-kira kalau kalau menanggapi hal yang berhubungan dengan bonus demografi, saya masih tertarik sedikit sih Mas nyinggung hal itu sebelum kita break ya. Karena kan banyak yang mengatakan bahwa kesempatan untuk berinvestasi, kesempatan untuk bertumbuh itu memang tergantung dari usia-usia produktif dari Oh, jiwa-jiwa muda yang mereka itu mampu berkarya gitu loh. Sebelum menuju ke Indonesia Emas di tahun 2045 tadi. Kalau dari iya. perspektif Mas Ryan, apakah memang itu cukup menjanjikan quote unquote-nya dengan kualitas manusia Indonesia atau people-nya yang Ya. mumpuni dan teredukasi atau mungkin ada probabilitas lain Mas Ryan? Ya, kalau kita tidak mempersiapkan secara kualitas, kita cuma dengan modal kuantitas, itu Ah, akan jadi repot. Kita akan menjadi target pasar. Bukan kita yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan, mm, kita berkarya, mm, mm, mm. kita bisa memajukan dalam negeri kita, tapi yang terjadi itu adalah justru kita malah menjadi target untuk dijualin barang. Jadi Target konsumen, pasar ya. ya, lalu kita juga tidak memiliki mindset investment yang baik. Ya artinya orang luar negeri yang akan berinvestasi, ya kan? Mm, Ketika kita membuat sebuah surat hutang gitu ya, ya mm, di itu orang luar negeri. Kalau kita membuat sebuah penawaran investasi di negara kita, diinvest dengan orang luar negeri, ya artinya kan keuntungan yang berputar di negara kita bukannya balik untuk diri kita, tapi kembali ke orang luar negeri. Ya artinya kita kerja buat orang juga. Yes. Berarti yang enak tuh yang berkualitas atau yang berkuantitas? eh ya kalau dalam kondisi mau sustain itu harus jumlahnya banyak dan berkualitas, ya Banyak kan? berkualitas ya. Nggak mau Iya. dikit berkualitas ya. Kalau sedikit berkualitas tapi jumlahnya semakin sedikit, itu banyak negara loh yang begitu. Iya, memang. Nah, Kualitas apa Jepang dengan, saya sih salut ya dengan kehebatan disiplin orang Jepang. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, jam 10 tepat malam-malam, itu bener tank baru sudahan. Kalau hmm. kita jam 10 tutupnya, jam setengah 9 mulai-mulai persiapan untuk tutup. Ya. Kan kita well prepare. Karena itu benar-benar mau pulang. Jadi kita jadi ngeblur gitu. Yes. Apakah jam 10 tutupnya, apakah jam setengah 9, jam 9 last ordernya sehingga jam 10 bisa pulang. Itu membuat sesuatu yang nggak bagus sebenarnya gitu. Tapi itu Curhat, terjadi curhat. di dalam. That's Indonesia ya. Kita break ya, Mas. Nanti kita sambung di sesi yang berikutnya. Tetap bersama kami.
Oke, ini Nah, yang ya, pertama sudah ada sebentar tadi mana sih? Oke, Bapak Philip. Bapak Philip, ayo Ya, Pak malam Philip. Mas Ryan. Apakah memang prosentase dari perkembangan luar negeri seperti perang, kemudian naiknya harga minyak dan keputusan dari The Fed itu total mempengaruhi perkembangan nilai tukar rupiah yang ujung-ujungnya menimbulkan pelemahan? Atau memang lebih dominan di faktor internal Indonesia juga yang menyangkut tentang berbagai macam permasalahan termasuk dengan hal-hal yang lainnya? Ya, seperti yang saya bilang ya, kalau kita bicaranya mata uang, maka mata uang itu kan sebenarnya kompleks juga gitu, karena satu pergerakan yang terjadi itu ya diakibatkan dari dua hal terlebih dahulu gitu ya. Oke. Lalu nanti pengaruh pengaruh eksternal dari kedua itu gitu. Jadi kalau kita Hmm. sebutnya adalah misalnya nilai tukar rupiah terhadap euro ya, berarti kita akan lihat euronya dulu dengan rupiahnya. Ya. Nilai tukar rupiah terhadap yen ya, berarti rupiah dengan yen. Ya Hmm. rupiah dengan US dollar gitu ya. Berarti akan rupiah negara Indonesia dengan si Amerika seperti itu. Nah, baru faktor lainnya digabung menjadi satu. Oke. Ya, kalau itu versi saya selama ini ya gitu. Ya, Tapi ya. eh, apakah bisa pasti ya seperti yang saya katakan bahwa kalau kita mau mengambil dari satu sudut pandang aja kita ambilnya, oh ya akan ada kenaikan suku bunga. Kalau kenaikan suku bunga Amerika, ya kan? Padahal kita naikin suku bunga loh. Hmm, hmm, hmm. Ya kan? Kita naikin suku bunga dan kita tidak meredam. Artinya kan sudah dikasih pemanis tambahan aja. Orang Hmm. masih merasa kurang manis. Kalau kalian mau ngomong kan begitu ya. Ya, ya, ya. Ya, nah jadi berarti pemanis itu kalah dengan rasa pahit yang lain. Kalau kita mau ngomong kan bisa gitu. Pahitnya kehidupan maksudnya. I see ya. Ini tiba-tiba kayak Bung Karno yang di ujung pujangga dia. Iya. Lo bukannya beliau juga pujangga. Kalau ini jangan-jangan aliran base jam ya. Wah gila. Ketemu waktu tahun berapa lahirnya tuh. Satu kampus vokalis sama saya teman. Oh, serius? Iya Oke. serius. Oke baik. Tapi udah terjawab ya. Ah mau diteruskan bahasannya? No, no. Cukup Saya ya. lah karena elemen-elemennya itu memang ada yang lain lah kayak tadi ya saya sebut ya. Kita Ah, sudah kasih sweetener loh untuk naikin suku bunga. Itu nggak impact gitu. Oke baik baik. Ini satu dari Ibu Rika Ele. Mas Ryan, selain bonus demografi yang cukup menjanjikan buat masyarakat Indonesia, apakah memungkinkan kalau adanya de-dolarisasi terhadap dolar Amerika Serikat dan berpindah ke mata uang yang lebih terjangkau? Bagaimana, apakah ada imbasnya terhadap perdagangan luar negeri Indonesia atau tidak? Kalau mata uang itu bukan seperti menurut saya loh ya Bu ya. Mata uang itu tidak bisa kita treatment seperti kepemilikan saham. Jadi bukannya orang itu akan lihat bahwa oh kalau saham sudah murah, maka ya atau sudah mahal dia akan berpindah ke saham yang murah. Atau seperti yang reksadana kan banyak ya orang beranggapan juga seperti itu ya. Nah, Oke. kalau menurut saya yang namanya mata uang itu adalah seberapa dia bisa lebih mendunia dan terpakai. Hmm. Gitu. Artinya kalau dia kurang utilisasinya ataupun tidak bisa dijadikan tidak bisa dijadikan alat transaksi yang lebih lebih global, maka ya akan sangat sulit untuk bisa mengalahkan yang berlaku secara global. Nah, Ya, ya. dedolarisasi ini kan satu hal perlu lawan ya yang namanya Amerika gitu ya, dolar Amerika gitu. Nah, di mana dolar Amerika makanya Amerika sendiri berusaha untuk head to head dengan Cina ya kita sudah Ya. tahu ini adalah perang dagang Hmm. dan ancaman itu mulai banyak ini ya lagi dua dua monster bertarung berarti kan sabetan-sabetannya mulai kemana-mana juga gitu ya Ya, dan ya, kita ya. terasa gitu dan apalagi genderang perang ditabuh oleh presiden sebelumnya itu Donald Trump kan sangat-sangat ini ya belokannya rada-rada tajam gitu ya. Ya, ya. Ya, kita ikut rasa loh ada suatu dampak dan gejolak gitu. Nah, kalau dedolarisasi mungkin bisa ya. Makanya ada satu artikel kemarin saya sempat baca bahwa Amerika itu kecolongan terkait dengan BRICS. Hmm. Yang buat ini kalau nggak salah ft.com or investing.com ya. Dia Hmm. mau buat satu artikel yang menurut saya cukup panjang dan dalam artikel itu mereka menyatakan gitu kan sebagai orang Amerika dia menyatakan bahwa Amerika kamu itu kecolongan loh berbicara mengenai BRICS. Dia Hmm. sudah ada jauh lama tapi kamu tidak gubris karena memang tidak terlalu terlihat. Tapi Hmm. ternyata kian nyata loh di mana di 2023 ini dia sudah mengumpulkan tempat-tempat yang mungkin strategis untuk bisa membuat langkah dedolarisasi itu kian nyata. Oke. Ya mungkin itu bisa.
gitu. Jadi memang memang ada satu langkah-langkah itu karena em, ternyata juga kalau kita perhatikan utang Amerika itu tidak pernah turun. Indonesia Ah, pernah bayar utang loh sehingga turun loh. iya, iya, iya. Tidak pernah turun. Artinya apa yang kamu lakukan, boleh dibilang nih semua orang nih sebenarnya kepingin ngomong, hei kamu itu sudah dari tahun 70, sejak kamu itu masalah urusan perang, lalu kamu Hmm. sendiri tidak menjamin dengan yang namanya emas dengan kembali di pack by gold itu setiap mata uang. Kamu sudah meninggalkan dan tidak dan melanggar, tapi mulai dari dulu sampai hari ini utangmu meningkat terus. Solusimu itu Ah, apa sih? hmm. Tapi pengganti itu belum ada sehingga orang itu terpenjara gitu. Dia harus memilih kondisi yang tidak ada tandingannya untuk memilih selain dolar. Sebenarnya kegeraman masyarakat dunia tuh juga sama kayak gitu. Kenapa harus dolar sih? Gitu kan gitu sebenarnya. Ya, 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 betul, betul. Sehingga pilihannya kok jadi kayak seakan-akan salah ya Mas Ryan ya. Ya gitu. Kamu orang udah terbukti nggak mampu kok. Kan gitu tuh. Sebenarnya Ya. punya curhat dalam hati, tapi oh ya belum ada gantinya loh. Ayo dong ganti dia kan gitu kan berarti. Ah, ah, ah. Oke, baik. Mas, sampai dengan sore hari ini saya coba baca artikel yang ada di pemberitaan. Nilai tukar rupiah itu ditutup di level 15.849 per dolar. Bahkan rupiah dan mata uang Asia itu dikatakan menguat buntut penurunan imbal hasil obligasi Amerika Serikat. Apa update terkini yang terjadi, Mas Ryan? Imbal itu kan bicaranya dengan US Treasury nih ya. Nah, US Mhm, Treasury itu kan posisi imbal yang terjadi itu kan sebenarnya adalah surat utang ini tuh kemarin sempat menguat gitu ya. mhm, Nah, mhm. terus kan terjadi kembali pelemahan gitu. Artinya kalau terjadi pelemahan kan minat penyerapan terkait dengan US Treasury-nya turun lagi gitu kan. Hmm, Terlalu trading kalau kita bahas itu gitu. Jadi tidak oke. bisa dijadikan ya alasannya cuma alasan jangka pendek lah, tapi tidak Ya, menghilangkan fakta bahwa memang kita melemah gitu. Itu trading trading day lah, boleh dibilang day trading lah ya seminggu ah, ya. Itu iya, tapi kalau dalam jangka panjang ya apakah rupiah juga apakah Gubernur Bank Sentral akan melakukan tindakan intervensi? Itu kan kita tidak bisa lihat secara langsung ya, kecuali kalau yes. kita lihat chart secara direct per 5 minute gitu ya. Baru Ya, kita ya. lihat tuh kalau ditahan tuh grojok langsung kan kelihatan begitu. Apa gimana kalau ditahan? Grojok turun itu sliding down, Oh ya, sliding. itu lebih keren ketimbang apa tadi? Maafkan saya, maklum lah ya. Gerojok. Kayaknya rada aneh nih malam ini. Saya agak kurang paham. Just confirmation aja kalau Mas Ryan. Baik, baik. Gitu dong, ada senyumnya dong, kan ganteng. Kewasnya Mas Ryan? Saya Baik. lanjut silakan. Ini Bapak atau Bapak Riza Ananto. Mas dengan pelemahan rupiah terhadap dolar, kira-kira bentuk investasi apa yang betul-betul terasa dan terdampak, Mas Ryan? Oh, pelemahan rupiah ya. Ya kalau Ya, ya. pelemahan rupiah itu berarti kan kita mesti lihat misal di saham ya di Indonesia gitu ya. Di Indonesia berarti kalau yang mengalami pelemahan dari rupiah itu berarti yang memiliki hutang dan dalam dolar itu Aha, dalam itu oke. berarti kan itu akan terdampak secara langsung gitu ya. Ya. Tapi kalau yang terima misalnya dia banyakkan melakukan tindakan ekspor akan diuntungkan gitu. Hmm. Ya kan? Jadi yang terdampak itu kalau yang banyak utangnya dalam dolar, dia akan terdampak langsung. Karena kan em, dengan jumlah utang yang sama harus bayar lebih mahal plus bunganya. Apalagi jatuh tempo pada waktu itu. Itu akan Ya. terdampak. Tapi kalau ternyata pendapatannya dalam dolar, dia diterima dalam jumlah yang sama pun, dia akan dapat uang lebih banyak. Hmm, hmm, hmm. Ya, jadi itu biasanya langsung bisa lihat ke sana arahnya. Oke, ini tanggung. Lanjut ke pertanyaan Pak Riza Nanto. Eh, apa tuh? Oh, apa sisi positif dengan bahasan kenapa dolar menjadi 16.000 rupiah? Nah, apa sisi positifnya? Lah ya, Ya. kita jadi tahu bahwa dalam kondisi investasi, kita juga perlu tahu bahwa kita itu investasi itu harus berpikir dalam negeri dan luar negeri. Oke. Kalau kita mau lebih global ya gitu ya. Ya. Misalnya dengan kita berinvestasi bukan hanya dengan menggunakan mata uang rupiah, sehingga kita merasa lebih untung ketika kita memegang dalam satuan mata uang yang lain ataupun kita membeli saham bukan hanya di dalam negeri saja. Ini teori diversifikasi ya, gitu ya. Ya. Artinya kita harus tahu bahwa yang namanya ada siklus gitu. Artinya ada
satu yang mengalami pelemahan, di tempat lain ada mengalami penguatan, dan itulah pentingnya kita bukan hanya memiliki satu jenis aset. Hmm. Ya, ada bilang diversifikasi, ada yang dibilang kegiatan hedging, karena kita tidak berinvestasi hanya menggunakan rupiah yang tengah melemah, gitu. Hmm. Jadi kita harus open mind bahwa investasi itu memang sekarang semakin mudah mengakses dalam dan luar negeri, dan dampaknya ya terasa nih dengan keadaan begini gitu. Ya, Kita ya. investasi dengan jumlah yang sama, tapi kita jadi lebih kuat. Karena apa? Karena kursnya dalam posisi kita yang melemah gitu. Kalau kita punya investasi dalam dolar, misal ya, gitu. Ya. Oke, baik. Break sebentar, Mas. Nanti kita akan coba bahas pertanyaan yang datang dari Ibu Gendis. Yes. Bagaimana cara tepat kita memandang BI yang menaikkan suku bunga agar tidak salah kaprah? Terima kasih. Tapi nanti ya, di sesi yang berikutnya. Kita akan coba bahas ya, Mas Ren ya. Ini dari Ibu Gendis. Selamat malam. Bagaimana cara tepat kita memandang BI yang menaikkan suku bunga agar tidak salah kaprah? Silakan, Mas Ren. Ya, ini kan sebenarnya ada kekhawatiran ya. Kalau ada banyak hal ya yang bisa kita kita pelajari juga. Tapi kita bisa lihat bahwa kekhawatiran adanya money outflow di sini. Di tengah tidak adanya kenaikan suku bunga di Amerika, tentunya menjadi fokus utama dunia. Tapi merespon kenaikan itu berarti ada pertimbangannya, ada dalam beberapa waktu terakhir ini mulai ada uang yang keluar dari Indonesia. Kalau ada uang yang keluar lebih banyak kan artinya akan perputaran uang di Indonesia akan berkurang juga. Ya, ya. Perputaran uang di Indonesia itu adalah perputaran dalam negeri dengan ada orang dari luar negeri untuk masuk uang ke Indonesia, dia berputar lebih banyak kan begitu. Itu bisa pertama kita merespon itu. Yang kedua ya untuk mengantisipasi ke depannya duluan. Kan kita bisa bereaksi setelah kejadian atau kita mau melihat di depan ada potensi money outflow, makanya diblok dari sekarang kan. Ya, nah cuma memang beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini ya. Contoh ya, yang saya sebenarnya kepingin highlight, mau nulis tapi belum sempat gitu kemarin, Gubernur BI bilang bahwa bank harus menyalurkan kepada kredit. Ya, agar apa? Ya kalau ditaruh aja pada SBN mah ya nggak itu tujuannya gitu kan. Berarti kan jadi berat di biaya kan begitu ya. Karena Ya. bank jadi tidak memutar uang gitu. Cuma kayak kita pikir-pikir ada risiko juga kepada bank sendiri. Ya dia harus putar uang ya kan. Tapi juga dia harus memastikan rasio kreditnya aman dalam kondisi yang tidak nyaman. Nah itu kan tantangan gitu. Dan di lain itu juga negara juga menerbitkan surat utang secara retail. Ya, Artinya kan masyarakat jadi punya sesuatu pilihan di sini, loh ya negaranya juga ada nih surat utang negara kan lagi ditawarkan juga kan ini kan Ori kan. Ini menjadi satu cobaan dan ujian berat bagi industri perbankan. Kalau menurutku ya di poin ini ya, kalau kita highlightnya langsung dari suku bunga aja tadi kan, itu cobaan berat dari sisi perbankan sendiri, memutar otak bagaimana caranya dia bisa bersaing dengan surat utang berharga yang sifatnya retail pula yang dikenal masyarakat. Ya. Lalu juga dia berdampak daripada kenaikan suku bunga itu kan pada akhirnya dia juga harus merespon juga dong dengan bunga tabungan yang naik. Lalu juga apakah bisa dinaikkan yang namanya bunga kredit? Kalau bunga dinaikkan kan juga ada risiko semakin tingginya bunga kredit semakin tidak mampu dibayar kan? betul. Ya, jadi ini lebih banyak cobaannya di sisi perbankan sih. Oke, baik, baik. Menurutku ya. Oke, baik. Satu lagi Mas ya. Pak Afriza, selamat malam Mas Ryan dan juga Mas Daril. Apakah memang tensi geopolitik di Indonesia ini juga berpengaruh terhadap pelemahan rupiah? Mengingat sudah hampir hitungan hari dan semakin dekat dengan Pilpres di 2024. Iya, iya, betul, betul, betul. Ya ini semakin semakin lamanya jelas masing-masing mencalonkan diri siapa ya meskipun sudah terlihat sudah cukup terang gitu ya. Tapi ada kekhawatiran gitu. Setelah ini sudah tercalonnya gitu, selama masa menuju sampai dengan pemilunya juga ada tetap kekhawatiran. Itu selalu terjadi di mana-mana, apalagi yang dalam kondisinya mungkin ketat gitu ya, Ya, atau ya. ternyata kontroversi gitu. Itu terasa kok gitu. Karena ya bagaimanapun juga mana ada sih orang yang mau berbisnis tapi dalam keadaan kondisi politik yang nggak stabil, nggak ada yang mau gitu. Pasti itu akan terasa. Kenapa orang luar negeri mau berinvestasi? Itu karena ada kestabilan politik, itu udah pasti.
gitu. Itu akan ada pengaruhnya kok, seperti itu. Baik, baik. Satu lagi yang masuk dari Bapak Wirawan. Wirawan. Oh, Wirawan. Bagaimana dengan keadaan investor? Apa yang harus dilakukan dengan keadaan seperti ini, Mas Ryan? Ya, saya ya berarti ya. Kalau dari saya sebenarnya Ya. investasi itu semuanya akan baik dan buruk pada waktunya lah. Kenapa? Hmm. Karena harga itu bisa naik dan bisa turun, ya. Dan tidak mungkin semua investasi naik. Setuju. Hati-hati kalau semua investasi naik itu ciri-ciri pasar mau crash, Hmm. ya Ya. gitu. Nah, kalau semua sudah turun, berarti memang itulah ciri-ciri pasarnya sudah jenuh turun juga. Itu selalu hukumnya ke sana gitu. Nah, kalau dari saat ini kan masih banyak ya PR-PR ya. Kita juga melihat bahwa kripto sendiri juga sudah turun terus trading volumenya gitu Hmm. ya. Itu pasar saham Indonesia itu lagi ramai sekali IPO, lalu juga yang IPO yang kemarin juga sudah mulai muncul hal baik dan hal nggak baiknya gitu ya. Ya. Ini adalah suatu proses. Nah, jadi kalau saya pribadi, saya akan tetap berpegang pada prinsip-prinsip klasik dalam berinvestasi. Saya ini nggak ini kebetulan pas masuk cocok set masuk ke dalam promo bukunya ya, tapi nggak ke sini maksud gua tadi sih. Saya belum kasih teasing loh, udah Ya, nembak ya udah. jadi gini, Saya saya perkat. belajarnya waktu ada sebenarnya dalam dalam dunia itu selalu ada yang namanya fase up and down dalam market, Oke. fase up and down dalam perekonomian. Saya Setuju. belajar itu dari sekitar awal tahun 1900-an. Ya. Hmm. Itu selalu ada gitu. Ada makanya namanya ada Black Monday, Black Friday itu adalah istilah-istilah yang pernah membuat orang frustasi zaman dulu. Ya. Ternyata prinsip dasarnya itu adalah tetaplah berpendapatan. Hmm. Pertama ya, tetap berpikir bagaimana caranya untuk bisa keluar dari kondisi yang tidak tidak stabil gitu ya. Dengan cara tetap berpendapatan. Biasanya kalau tetap berpendapatan harus bisa melewati struktur-struktur hutang yang tidak baik. Sini. Nah. Lalu yang ketiga ya tetaplah berinvestasi. Hmm. Nah, investasi itu sebenarnya kalau ditanya, Pak, investasi Mas Ren, investasi mana yang bagus? Investasi yang lagi turun, Hmm. bukan investasi yang lagi naik. Ya, misal saham. Apakah saham pada saat ini ada saham yang perusahaan yang bisa tetap naik? Ada gitu ya, tapi perusahaannya mungkin baru. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang kita sudah cukup well known, rata-rata dalam kondisi yang cukup mengalami koreksi. Nah, Oke. kalau kita koreksi seperti ini, berarti kita cuma lihat apakah dia sustain nggak sih? Tetap bisa make money, bisa profit, walaupun profitnya mengecil. Iyalah, dalam kondisi yang tidak terlalu bagus. Ya, ini artinya kondisi terdiskon. Jadi, tetaplah berpendapatan, Hmm. mengenai rasio hutang kalau perlu bisa disehatin. Yang ketiga, tetap berinvestasi, di mana investasi itu kita tetap lakukan pada tempat-tempat yang hukum sederhananya. Berinvestasilah pada barang yang terdiskon. Kalau yang lagi Ah, naik, nanti dulu. Pasti ya. akan ada masa diskonnya. Ya. Yes. Jadi dengan kita mengambil prinsip itu, kita ulang terus-menerus. Biasanya ketika sampai pada masa kembali naiknya, masa bullishnya, masa optimisnya, ya orang-orang yang mengambil kesempatan pada saat sesi pesimis ini akan mendapatkan hasil. Mestinya begitu. Oke, itu dibaca di buku apa bisanya? Nah, judulnya The Secret Stock Market in a Century. Oke. The Secret Stock Market, rahasia pasar modal Hmm. dalam satu abad. Ah, ya, ya, ya. Gitu. Pesan di Instagram, Bisa kalau nanti kesulitan untuk cari, bisa DM Instagram saya ya. Kentang Biru ya. Ke toko bu ya, kalau mau ke toko buku ya Gramedia se-Indonesia, tapi mungkin ada yang ada stoknya, ada yang enggak. Kalau kesulitan ya nanti bisa bisa hubungi saya. Oke, better sih mendingan follow Instagramnya, langsung order aja deh lewat DM di Instagramnya. Oke, Mas Aryan, kita review sedikit, langsung kita ambil konklusinya. Silakan. Ya, ya memang kalau kayak melihat dari dolar yang menuju 16.000 ini ya selalu saya katakan akan kita tidak bisa mengatakan dari sudut pandang Indonesia tapi juga dari sudut pandang Amerika juga dan Oke. faktor XYZ-nya lah gitu ya. Dan tapi kalau menurut saya karena saya bicaranya adalah sebagai orang yang ingin sekali sharingkan terkait dengan investment ya, inilah satu pembuktian bahwa investasi itu tidak bisa hanya pada satu tempat, tapi pada banyak tempat dan juga disiplin tetap melakukan. Ini sebenarnya penutup yang tadi pertanyaan itu ya sebenarnya adalah suatu bridging yang baik bahwa akan selalu ada investasi yang baik dan juga pada satu waktu ada investasi yang buruk. Kalau semua investasi naik, semua itu ciri-ciri pasarnya mau turun. Tapi ketika semuanya dalam kondisi yang kayaknya agak-agak sebel, hopeless, kesel gitu ya, itu ciri
kita mesti lebih aware bahwa investasi itu harus lebih dilakukan pada saat-saat seperti itu. Oke, baik Mas, ini ada request, boleh dikabulkan kah requestnya? Apa? Pengen lihat lagi dong batik Gundalanya dari Ibu Anggrek. Mau kayak apa lagi? Ya, ya Coba memang kalau warnanya seperti ini. Nanti lagi kita negosiasikan biar bisa launching lah. ini apa sih mau tanya semua deh. Oke, baik. Terima kasih Mas Ren waktunya malam hari ini. Sehat-sehat ya. Thank you edukasinya dan semoga bermanfaat. Sama-sama kita doakan bahwa pelemahan ini tidak lama dan lebih terpuruk lebih dalam lagi. Mari sama-sama kita jaga kekuatan agar rupiah itu bisa kembali kuat dan juga pastinya membanggakan Republik Indonesia. Mas Ren, thank you waktunya.